warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini izinkan saya untuk sharing tentang Al-Ghul. Dan tak lupa kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai suri tauladan kita, sebagai panutan kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak. Baik teman-teman, kita akan mulai sharing tentang Al-Ghul. Apakah ini yang Anda rasakan? Penghasilan meningkat, tapi kebutuhan tidak pernah cukup. Kenapa bisa demikian, teman-teman? Sedangkan penghasilan kita dari tahun ke tahun terus meningkat, tapi kenyataannya kebutuhan kita tidak pernah cukup, karena barang dan jasa yang kita beli itu juga naik, teman-teman, lebih tinggi dari penghasilan kita. Ada yang merasakan ini, teman-teman? Ada. Atau selalu pinjam uang untuk kebutuhan darurat? Biasanya kalau kita ada pernikahan, karena tidak ada ini simpanan, jadi kita pinjam lagi uang di teman kita. Atau pada saat anak kita sakit, kita juga karena tidak ada simpanan juga, jadi kita butuh pinjaman juga. Impian sulit terwujud karena harga impian yang Anda semakin mahal. Kenapa impian kita tidak bisa tercapai, teman-teman? Karena pada setiap kita mempunyai impian di tahun berikutnya, itu impian kita itu naik, sedangkan kita menyimpan uang, kenaikannya itu di bawah inflasi, teman-teman. Makanya sulit untuk kita mewujudkan impian kita. Atau selalu mengandalkan kartu kredit. Boro-boro kita punya impian kalau kita selalu mempergunakan kartu kredit, teman-teman. Jadi usahakan jangan mempergunakan kartu kredit. Atau hidup selalu konsumtif sehingga kita sulit menabung. Artinya karena kita sifatnya konsumtif, maka kita sulit untuk menabung, teman-teman. Misalnya karena kita di HP-nya ada berbagai macam aplikasi marketplace, jadi teman-teman punya itu, ya itu akan menimbulkan teman-teman untuk untuk konsumtif. Apakah ini yang Anda rasakan? Ada salah satunya di sini? Ya, ada. Selain kita mempunyai tadi problem atau masalah, kita juga mempunyai impian-impian yang kita harus wujudkan, teman-teman. Misalnya kita ingin haji dan umroh, kita meluaskan niat, teman-teman, biar kita bisa berhaji dengan keluarga kita. Berapakah
ongkos naik haji, biaya umroh di tahun ini sekitar 25 juta. Biaya haji reguler 2 juta. Terus biaya haji khusus itu 200 juta, teman-teman. Jadi saya doakan teman-teman yang lagi nonton atau yang lagi mempunyai hajat impian ini, semoga tahun depan kita bisa berhaji dan umroh. Amin. Atau kita mempunyai impian memiliki rumah idaman, atau yang mempunyai rumah yang kecil ingin meningkat lagi menjadi rumah yang besar karena ingin di bawahnya itu ada rumah tahfiz. Terus ingin punya kendaraan impian, biar kalau ada kendaraan kita bisa silaturahmi ke keluarga, atau bisa diajak mengantar beras, atau untuk mengantar anak yatim piatu juga bisa. Niatkan begitu teman-teman. Atau ingin sekolah favorit, anaknya masuk di sekolah favorit. Berapa biayanya itu kita lihat di bawah ini teman-teman. 327 juta. Jadi kita harus mempersiapkannya. Bagaimana cara mewujudkan impian-impian kita ini? Itu adalah dengan cara solusi finansial, teman-teman. Jadi kita harus membaginya di 5 dasar ini, 5 bagian secara profesional. Yaitu kebutuhan pokok itu 60%, 10%-nya itu tabungan dan investasi, terus 10%-nya itu lifestyle, 10%-nya lagi siswa, zakat, infak dan wakaf, terus dana darurat. Jadi jika kita mendapatkan gaji, teman-teman, diusahakan dibagi atas 5 bagian ini. Seperti kata salah satu orang terkaya di Hong Kong, yaitu tidak peduli banyak uang yang Anda dapatkan, tetapi selalu ingat untuk membaginya ke dalam 5 bagian secara profesional. Jadi jika kita mempunyai uang, jadi kita harus membagi ke dalam 5 bagian ini. Jadi timbul pertanyaan, tabungan apa yang terbaik yang kita harus siapkan atau kita lakukan biar impian kita itu bisa terwujud? Tabungan uang, deposito, atau emas? Berdasarkan statistik Bank Indonesia, inflasi sebesar 5-8% per tahun. Artinya kenaikan barang dan jasa setiap tahunnya itu adalah 5-8% per tahun. Jika kita mempunyai tabungan, teman-teman, di bawah inflasi, maka impian kita lagi sulit untuk terwujud. Sebagai contoh, jika rata-rata inflasi kita hitung 6% per tahun. Contohnya kita ini harganya bisa 100.000. Jadi artinya jika tahun depan, jika kenaikan inflasinya 6%, maka harga bisa tahun depan ini menjadi 106.000. Terus jika kita mempunyai tabungan 1% saja kenaikannya, maka 100.000 ini menjadi 100.000 rupiah. Artinya jika kita mempunyai tabungan 100.000
tabungan 1% saja kenaikannya, maka tahun depan kita tidak akan bisa membeli pizza karena harganya 100.000, 6.000 rupiah. Bandingkan jika kita mempunyai tabungan 15% teman-teman, maka kenaikannya itu adalah 115.000. Jadi jika kita ingin menabung, usahakan teman-teman mempunyai tabungan itu kenaikannya 15%. Jadi tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Kita tahu tadi inflasi itu 5-8%. Apakah tabungan menabung uang di bank atau deposito atau emas? Di manakah teman-teman? Tabungan mana yang kenaikannya di atas inflasi? Jadi kita harus pakai data, teman-teman. Nah, kita lihat. Jadi kita akan bahas satu persatu. Bagaimana pertumbuhan tabungan? Tabungan di bank sentral 0,1% sampai 1% per tahun. Itu bunganya. Itu termasuk biaya admin dan lain-lain. Jika kita menabung di bank itu teman-teman 0 sampai 1 juta rupiah, maka bunganya itu tidak ada, 0,00% per tahun. Terus tabungan 1 miliar ke atas itu bunganya baru 2% per tahun. Artinya jika kita menabung di bank, kenaikannya di bawah inflasi. Contoh selanjutnya tabel ini. Kita lihat di sini. Dananya 10 juta. Bunga 90.000. Saldo akhirnya ini karena ada beberapa banyak potongan biaya admin, pajak. Saldonya itu 9.924.000. Kenapa bisa turun? Ya karena dipotong ini teman-teman. Jadi artinya kita rugi. Jika menabung dengan metode konvensional, maka Anda tidak menjadi tambah kaya, tetapi malah menjadi semakin miskin. Jadi usahakan jika ingin menjadi kaya, usahakan tabungannya itu di atas inflasi. Selanjutnya bagaimana pertumbuhan deposito? Dari diagram ini teman-teman, kita bisa lihat pada tahun 2007, misalnya kita mempunyai uang 1 miliar, amin. Kita depositokan ke bank. Bunga deposito itu teman-teman 10% per tahun. Artinya jika kita simpan 1 tahun berikutnya menjadi 1,1. Jika kita cairkan pada tahun 2012, maka kita akan mendapat 1,64 miliar. Apakah itu banyak teman-teman? Atau untuk? Banyak. Tapi jika dibandingkan dengan kita menabung dengan emas, pada saat tahun 2017 itu 5 kilo kita belikan dengan 1 miliar. Jika sampai di tahun 2012 harganya itu emas itu 550.000 per gram, maka kita mendapatkan uang sebesar 2,7 miliar teman-teman. Jadi kita akan kehilangan 1,1 miliar. Bayangkan teman-teman, jika kita mempunyai uang 1,1 miliar, ini bisa digunakan untuk membangun masjid atau membangun pesantren. Kita hilang
amal jariah teman-teman. Sedangkan emas murni pertumbuhannya adalah rata-rata 15 sampai 40% per tahun. Dari diagram ini, jika kenaikan harga emas grafiknya normal dari tahun 2014 sampai 2019, maka kenaikannya itu teman-teman 15% saja. Jika grafiknya anomali, kenaikan harga emasnya itu sampai 80%. Karena ini disebabkan karena geopolitik atau dengan ini COVID, karena adanya keadaan darurat, jadi sehingga emas akan anomali. Sedangkan emas murni pertumbuhannya adalah rata-rata 15 sampai 14 per tahun. Jadi kita lihat diagram ini dari 2017 sampai 2020, kenaikannya itu mencapai 40% teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah emas adalah tabungan terbaik, teman-teman. Jadi jika kita ingin mempunyai impian yang tercepat, jadi kita harus menabungnya dengan emas. Selanjutnya, bagaimana cara agar dapat terhindar dari jebakan inflasi dan mendapatkan semua manfaat emas? Ada 3 poin yang harus kita lakukan, teman-teman. Yang pertama, membuat alokasi dana ideal. Jadi artinya yang tadi kita lihat diagram pertama solusi finansial itu, jika kita mendapatkan gaji, jadi kita bagi ke 5 bagian tadi secara profesional, secara ideal. Terus kedua, menetapkan impian dihitung dengan emas. Nah, artinya jika kita misalnya mempunyai impian naik haji, teman-teman, anggaplah 35 juta, maka kita hitung, berapa gram itu yang harus kita tabung. Nah, jadi kita sisipkan minimal 1 gram per bulan. Nah, jadi selama 3 tahun sudah bisa naik, sudah bisa tercapai impiannya yang tadi. Terus konversikan simpanan jangka panjang Anda menjadi emas. Nah, jadi dikonversikan. Jadi misalnya kita punya tabungan di bank, jadi dikonversikan menjadi emas, teman-teman. Jadi inilah 3 poin supaya kita terhindar dari jebakan inflasi dan mendapatkan semua manfaat emas. Terus emas yang bagaimana maksudnya? Karena emas itu ada beberapa macam juga, teman-teman. Pada kesempatan hari ini, malam ini, saya akan membahas emas itu ada beberapa jenis. 1 itu emas perhiasan, 2 emas batangan. Jika untuk tabungan masa depan Anda, pilih mana? Jadi dari tabel di atas ini, teman-teman, kita lihat aspek-aspeknya, emas perhiasan dan emas batangan. Jika dilihat dari kegunaan, emas perhiasan itu adalah aksesoris dan estetika. Sedangkan emas batangan itu adalah simpanan dan tabungan masa depan. Nah, inilah perbedaannya. Dengan kualitas, kadar kemurnian kalau emas perhiasan itu di bawah 24 karat. Sedangkan emas batangan itu kadar kemurniannya adalah 24 karat. Buyback atau harga kembali atau harga beli, jika
emas perhiasan itu harga turun tergantung model. Sedangkan harga emas batangan sesuai harga bebek update-nya, jadi setiap hari teman-teman. Terus harga emasnya, jadi kalau emas perhiasan itu diatur oleh toko, sedangkan emas batangan itu mengikuti harga emas dunia. Terus kemudahan membeli, bisa dibeli di toko emas. Kalau emas batangan itu bisa dibeli di gerai resmi atau EC, logam mulia. Terus ongkos pembuatan, ini yang paling bisa dilihat juga. Kalau emas perhiasan itu dipotong dengan ongkos pembuatan yang besar, sedangkan emas batangan itu ongkos pembuatannya kecil. Jadi tergantung teman-teman mau pilih yang mana ini, emas perhiasan atau emas batangan, dari dilihat aspek-aspeknya tadi. Kita lihat tabel selanjutnya. Ini membuktikan teman-teman, jika kita di tahun 2017 membeli emas perhiasan 20 gram seharga 14.200.000, maka nilai jualnya di tahun 2020 itu malah lebih turun teman-teman. Seperti tabel yang tadi, bahwa yang menentukan harga itu adalah toko emas. Itu dia beli cuma 13.800.000. Sedangkan logam mulia 14.050.000. Pada saat dijual 23.225.000 rupiah. Ini teman-teman naik. Artinya harus kita menabung tabungan dengan logam mulia atau emas batangan. Dari kita lihat tabel ini. Kesimpulan dari, jadi jika ingin simpan emas, pilihlah emas batangan atau logam mulia. Selanjutnya, apa sih manfaat emas? Manfaat emas dalam kehidupan finansial kita ada 14 teman-teman. Safe haven, harga cenderung naik, zero inflation, tabungan aset terbaik, hakim yang adil, keberkahan emas, hukum perdata emas, multi choice, bisa diwariskan, mengontrol sifat konsumtif, pinjaman cerdas, terjauh dari riba, wakaf produktif, universal currency. Inilah manfaat emas. Ada 14 macam teman-teman. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan membahas 3 saja teman-teman. Safe haven. Apa sih yang dimaksud dengan safe haven? Safe haven adalah pengaman nilai atau zero inflation. Artinya aset investasi yang mempunyai tingkat risiko rendah ketika perekonomian global tidak menentu atau ada gejolak geopolitik. Ini teman-teman. Jadi kita lihat seperti saat ini ada geopolitik, bahwa harganya itu naik teman-teman. Tapi dengan kita menyimpan dengan emas, aset kita terjaga teman-teman. Kita bisa lihat di ini teman-teman, tabel ini. Pada tahun 2090 harga emas itu 23.000. Jadi dia dapat premium masih banyak. Terus jadi kita lihat, kalau kita simpan uang teman-teman, kita dapat premium itu turun terus. Ini turun dari 90 itu 909 liter sampai sisa 7.752. Jika kita simpan emas, nilainya tetap, walaupun harganya naik, tetap kita mendapat premium lebih banyak, meningkat terus dari tahun ke tahun. Artinya
emas kita ini aset kita terjaga jika kita menyimpannya dalam bentuk emas. Simpanlah emas, maka apapun perubahan yang terjadi akan tenang karena nilai terjaga bahkan cenderung naik. Nah, itu kata Mr. Gold. Jadi kita harus menyimpan emas karena apapun yang terjadi di dunia, aset kita akan terjaga. Kedua, multiple use. Apa itu multiple use? Jadi artinya satu emas bisa digunakan untuk banyak fungsi berkali-kali. Nah, jadi emas kita artinya jangan dijual, teman-teman. Jadi kita gade saja. Nah, karena kalau emas kita terlepas lagi, jadi kalau kita mau beli lagi, harganya akan pasti naik. Misalnya di tahun 2007 kita mau sekolah anak kita SMA, kita jual 20 juta 2010, tercapai. Terus kita mau bisnis 25 juta, kita butuh uang, kita gade lagi, dapat uang 26 juta 200, tercapai lagi. Terus kita mau beli motor lagi 19 juta, kita gade emasnya lagi. Mau naik haji lagi, kita gade lagi. Nah, gitu teman-teman. Jadi dari satu emas 50 gram, kita mempunyai fungsinya berkali-kali. Maksudnya kegunaannya itu emas kita itu bisa dipakai berkali-kali. Asal jangan dijual, teman-teman. Jadi kita gade saja. Jadi kita punya gade juga, itu namanya EOA Club, teman-teman. Jadi artinya orang yang memiliki emas pasti punya uang. Orang yang memiliki uang belum tentu punya emas. Jadi kalau kita sudah punya emas, artinya kita sudah punya uang, teman-teman. Jadi kalau kita punya uang belum tentu punya emas. Ini kalau dijual langsung bagaimana? Ini teman-teman. Semua kita 2020 20 juta. Terus kita berbisnis, tidak bisa nilai lagi karena kita jual emasnya. Emas Anda terlepas dan ketika ingin membeli lagi harga sudah naik. Jadi jangan pernah jual emas, jika butuh dana maka gadekan saja. Ini tadi yang saya bilang, teman-teman. Jadi kalau kita punya emas 50 gram, jangan dijual. Jika butuh dana, gadekan saja. Terus yang ketiga manfaatnya adalah zero inflation. Apa itu inflasi? Ini adalah inflasi itu adalah pencurian uang Anda secara legal. Kedua, jumlah uang Anda tidak berkurang, teman-teman. Namun kemampuan belinya yang berkurang. Terus, semua kerja keras Anda dengan entengnya diambil oleh orang yang bermain di balik sistem ekonomi dunia. Jadi, ini bisa menjelaskan inflasi itu. Bisa dilihat ini, teman-teman. Dari tahun 2020 isi keranjangnya masih banyak, sampai 2018 berkurang sudah. 2016 tambah kurang lagi. Itulah artinya inflasi. Nilai uangnya sama, tapi daya belinya yang berkurang. Nilai uangnya sama, tapi daya belinya berkurang. Jadi uangnya kita yang ini nilainya yang berkurang karena harga-harga yang kita mau beli itu naik, teman-teman, disebabkan oleh inflasi. Ini kita lihat inflasi. Walaupun inflasi turun, teman-teman, dari tahun 2010 sampai 2020, itu turun, teman-teman.
tapi kehidupan kita yang rasakan masih sulit. Kenapa? Karena gaji kita itu di bawah inflasi. Kenaikannya di bawah inflasi, makanya sulit kita untuk ambil kebutuhan kita. Terus bagaimana dengan ini? Jika kita simpan ini dinar, jadi kalau kita emas bertahan hingga sampai tahun ini teman-teman, jadi tetap 1 dinar. Tabel harga kambing ya tahun 2020 2 juta, setara dengan 0,47 dinar. Harga barang dengan emas cenderung stabil bahkan menurun teman-teman. Artinya jika kita mempunyai emas, maka harga aset kita tetap terjaga. Bagaimana jika kita konversikan dengan ini, impian kita naik haji, ongkos naik haji. Dan jadi kita lihat dari tahun ke tahun, jika dikonversikan dengan emas, maka nilainya gramnya akan berkurang teman-teman. Biaya ongkos naik haji tahun 2020 35 juta sekian, emas Agustus 2020, jadi cukup dengan 34 gram. Jadi kita bisa memberangkatkan 5 orang. Jika ingin menabung untuk masa depan, maka emas adalah tabungan terbaik. Jadi jika kita ingin menabung untuk masa depan kita, mempunyai impian ini, haji, bisnis, rumah, mahar, kuliah, jadi kita menabungnya pakai emas. Itu pun emas batangan, teman-teman. Jika emas Anda hari ini bisa membeli sebuah barang, maka walaupun harga naik, emas Anda tetap bisa membeli barang tersebut. Artinya jika kita mempunyai emas, teman-teman, dia akan mengikuti kenaikan harga dan barang itu. Emas akan mengikutinya, teman-teman. Jadi impian kita tetap bisa membeli. Simpanlah uang di bank secukupnya untuk operasional hidup, selebihnya konversikan dengan emas. Maka aset Anda akan terjaga dan impian Anda akan lebih mudah dan cepat tercapai. Jadi jika kita mempunyai uang di bank, disimpan saja untuk secukupnya, teman-teman. Selebihnya itu kita belikan emas logam mulia. Biar impian yang kita idamkan atau yang kita inginkan bisa cepat dan mudah tercapai. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.